Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa YouTuber dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Heru Iqbal di channel YouTube Heru Iqbal. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang monitoring equipment dengan menggunakan remote plus dari M5 Stack. Jadi M5 Stack ini memiliki sebuah fitur di aplikasi WiFlow-nya untuk membuat remote control. Jadi dia seperti ini ya, dari remote control. Nah, fungsi fitur yang ini kita gunakan ini kita manfaatkan untuk meremote daripada handheld panel. Jadi secara topologinya adalah kita punya gas meter dari Micromotion ini dengan menggunakan Modbus dipolling oleh handheld panel, lalu ditampilkan datanya ke dalam sebuah aplikasi ke komputer seperti ini. Karena handheld panel adalah MQTT broker, maka dia memiliki fitur untuk diambil datanya atau disubscribe datanya oleh device lain. Dalam hal ini M5 Stack Basic Core menjadi sebagai MQTT client yang mensubscribe data yang ada di dashboard live panel. Lalu di M5 Stack ini kita gunakan function remote plus supaya kita bisa melihat apa yang ada di live panel ke HP, ke smartphone. Tujuan daripada ini adalah supaya kita mungkin meninggalkan control room atau meninggalkan site atau ada di luar area, kita bisa lihat dengan menggunakan smartphone yang kita miliki secara real time. Jadi maksudnya ini bukan dia publish ke cloud gitu ya, enggak ya, tapi dia kayaknya sih dia menggunakan sebuah cara seperti mungkin apa ya namanya, UDP kayaknya sih ya, mungkin UDP kayaknya. Untuk itu saya akan demokan dulu bagaimana cara programnya. Pertama-tama kita harus pastikan dulu variable apa yang mau kita tampilkan. Di sini ada 4, yaitu density, temperatur, flow rate, dan volume. Jadi mass flow rate dan volume flow rate-nya. Ada 4 tag. Nah, untuk bisa difungsikan sebagai MQTT broker, maka kita harus pastikan bahwa MQTT broker configuration yang ada di live panel ini sudah di enable. Dan ini kita catat nih IP-nya. Di sini user one ya. Karena nanti akan digunakan untuk diambil datanya untuk oleh si M5 Stack. Lalu kita pastikan nama-nama filenya yang akan kita ambil. Setelah itu baru kita coding. Jadi di sini kita menggunakan WiFlow untuk pertama-tama kita connect dulu, pastikan wifi-nya connect. Lalu kita buat komunikasi MQTT ke live panel di sini dengan user one. Jadi di sini user one dan user one, ini IP addressnya, ini portnya 1883 ya. Lalu kita subthread MTEM1, M1, M41 dan MDN1. Jadi ini M1, MDN1, MTEM1, M1 ini yang variable inilah yang kita akan subthread datanya. Jadi setiap kali terjadi perubahan data di sini, maka automatically si M5 Stack Basic Core ini akan menerima data karena kita sudah mensubscribe-nya. Nah, setelah kalau dia terima data, maka automatically kita akan kirim datanya ke HP ini. Jadi HP ini ada variabel namanya FPGA data yang dibikin secara otomatis. Jadi kita tinggal save. Jadi setiap kali ada data masuk, kita simpan ke dalam sebuah variabel yang namanya FPGA 1, 2, 3 gitu ya, variable itu. Nah, tapi ngupdate-nya sama si M5 Stack ini setiap 30 detik ya. Setiap 3 detik sekali. Jadi dia setiap 3 detik refresh untuk posting ke sana gitu. Oke, tanpa panjang lebar kita coba jalankan aja UI flow-nya. Nah, ini dia. Oke, kita
lihat di sini, pertama-tama kita setting dulu ya. Dia punya APK yang ada di M5 Stack. Pastikan ininya, lalu ini kita oke. Setelah itu kita pastikan, untuk itu kita pastikan dulu di live panelnya. Pertama yang akan kita pastikan adalah dia harus sudah enable. Alamatnya di sini, portnya di sini. Lalu tag-tag yang mau kita ambil juga kita tulis ya. Jadi misalnya kita mau mulai dari temperatur, kita copy deh. Kita copy temperatur. Inilah nama topik. Ya, variable adalah nama topiknya, volume, dan density. Jadi kita hanya mengambil 4 tag ini ya. Jadi nanti semua data yang ada di 4 tag ini akan ditampilkan di handphone. Setelah kita copy-copykan, maka kita jalankan ini M5 Stack Overflow. Oke. Jadi tadi kita udah pastikan settingannya sesuai dengan ini. Yang pertama adalah kita dalam setup ini kita pastikan networknya jalan. Network itu ada di mana ya? Sebentar. Modul. Saya memang agak kadang-kadang suka hardware, suka lupa ya, mohon maaf. Nah ini network yang akan kita gunakan, apakah dia connect. Jadi wifi is connect. Untuk itu kita menggunakan logic. Jadi kita tanyakan apakah dia connect. Nah ini tadi yang network. Ini network kita harus hafal di mana tuh. Kita akan tampilkan wifi login ke LCD. Wifi connect login LCD, baru kita connectin. Kalau dia connect, baru kita masuk ke MQTT. Kemudian MQTT start. Nah ini tadi IP addressnya di sini adalah 192.168.013 ya. Berarti kita masukin 192. Ini kliennya kita tulis aja M5 Stack. Di IP nya adalah di 192.168.013. Lalu user 1. Oke. Selanjutnya kita akan subscribe data-datanya. Kita subscribe. Yang pertama di subscribe adalah mtemp1. Ini. Yang kedua kita bisa copy. Kita subscribe. Yang kedua adalah M1. Lalu yang ketiga kita subscribe si M volume 1. Dan terakhir yang kita subscribe adalah density 1. Oke. Nah ini karena tujuannya adalah kita ke remote, berarti kita akan menggunakan remote. Di sini ada modul remote. Nah di sini kita barcode. Jadi ketika di connect kita taruh sini. Kita taruh. Nah di sini kita akan tulis mungkin title. Ini kita bisa ganti. Soalnya Hanet Live Panel. Lalu di sini kita ganti dengan ini, kita tengah gini ya. Kita bikin alatnya micro motion.
1700 ini. Yang kedua datanya nih. Nah, ini datanya kita ada di sini. Kita ada sini. Oke. Kita gedekan. Oke, biar gede ya. Nah, ini datanya kita adalah data temperatur. Kita tulis temperatur. Sudah. Yang kedua kita masukkan lagi yang gede. Yang kedua tadi adalah mass volume ya. Jadi kita tulis mass flow rate. Nah, ini mungkin satuannya beda ya. Ini bukannya C ya. Oh, ini ya, bukan C. Mass flow rate itu bisa kita copy aja. Open, kita copy satuannya, lalu kita pindahkan ke sini. Oke. Nah, di sini kalau kita lihat dia sampai 500 ya. Kita bikin samakan dia sama 500. Intervalnya 3 detik. Lalu kita masukin lagi. Ya. Kita bikin lagi. Oke, nah ini adalah volume ya. Volume flow rate. Nah, ini juga satuannya beda. Di dashboard RM3 saja ya. Kita akan tulis juga dengan RM3. Kita copy, kita pindahkan ke sini. RM3. Dia ini untuk ini ya sampai 1000 ya. Kita bikin sampai 1000. Oke. Selanjutnya kita akan bikin lagi title untuk density. Nah, ini kita taruh sini. Density. Lalu kita masukin yang angkanya aja, jangan terlalu banyak. Nah, ini density 23. Dan terakhir kita bikin lagi bawah. Nah, ini kita bikin dengan jam mestinya ya. Kita bikin 2022. Oke, kita bikin 2022 aja M5 stack. Oke. Nah, ini kita udah jadi nih ininya. Berarti kita tinggal mengambil data yang kita subtract ini ke sini. Caranya sangat mudah ya. Ini kita bisa close. Itu pertama-tama kita tinggal bikin set. Ini kan tadi Google 1 dari MQTT. Nah, MQTT. Ya, MQTT topik data, tapi karena dia numerik, berarti kita menggunakan function matematik, yaitu convert to float. Ini. Jadi ketika dia datang data, maka automatically si ini akan menampilkan datanya. Yang kalau RP data, oke, nanti kita copy saja biar cepat. Yogi data 2 adalah untuk volume. Oh, ini salah. Ini untuk volume ini kita 3. Nah, bagaimana dengan RB label 1? Maka kita tinggal ganti set RB label data dari MQTT.
karena dia juga sama, berarti kita tinggal copy. Nah ini GoGets 3 seperti itu. Kita bisa lihat di sini. Dan kita bisa. Kalau sudah, kita tinggal jalankan. Nah ini. Kita bawahin. Jadi eventnya di sini. Nah, jadi setiap kali data dari live panel masuk, maka dia akan masuk ke sini. Nah, si ini nanti dia akan mengambil data yang GoGets 1, 2, 3, 4 itu akan mengambil data dari sini selama 3 menit. Seperti itu. Ya, kalau udah kita bisa run connecting dan kita bisa jalankan programnya. Nah, di sini kita bisa lihat, mungkin kita karena kita nggak biar kelihatan, ya coba kita lihat di Pythonnya HTTP-nya kemana. Oh ini dia, kita buka dari browser aja ya. Oke. Oke, kita enter. Nah ini dia data yang sudah kita punya ya. Kita enter. Nah ini data inilah yang diambil dari 273 2725 di sini, 6387 density di 3022. Nah jadi dia akan update terus datanya. Ini bisa dibuka pakai HP ya, memang ini tujuannya untuk pakai HP sini ya, auto adjustment. Kita lihat lagi seberapa kecil dia bisa mementok sini ya. Nah ini. Jadi aplikasi ini yang dari M5 Stack ini dengan menggunakan namanya Remote Plus ini ya, tujuannya adalah dia mengambil data yang ada di sini lalu dipublish ke dia punya server nih. Kita lihat dengan interval 3 detik sekali dia akan update. Jadi kita yang ada di luar, biarpun kita nggak bisa lihat si live panel ini, tetap kita bisa melihat apa yang terjadi secara real time karena kan dia mengupdate 3 menit sekali. Jadi ini bukan dipublish ke broker ya, ini kayaknya dia punya semacam interface antara aplikasi webnya dengan data yang saya punya. Jadi seperti itu. Dan ini berarti bukan serta-merta si M5 stack-nya dimatiin bisa jalan ya, dia tetap harus ada M5 stack-nya ini karena dia yang tukang konekin nih, tukang konekin. Jadi dari seperti yang tadi kita lihat dari si ini nih, dari live panel, lalu si M5 stack ini kan substrate ya, maka setiap kali ada data baru si M5 stack ini lalu masukin ke sebuah variabel. Variabelnya inilah yang namanya RPGOG data. Ini otomatis dia yang bikin sendiri nih, saya nggak bikin. Ini semua variabel-variabel yang ada di sini itu adalah hasil karya dia gitu. Jadi saya nggak input apa-apa tadi kan. Jadi nanti pada saat logikanya, jadi setiap kali kita ada data dari live panel, maka akan disimpan ke variabel ini.
Lalu variabel ini akan diupdate oleh remote plus ini ke servernya dia setiap 3 detik ini, sehingga kita bisa lihat lewat HP apa yang ada di sini. Jadi apa yang ada di live panel bisa di remote lewat servernya FlowStack M5 ini. Yang penting alatnya nyala aja, maka si live panel kita bisa lihat secara remote. 3, 8, 5, 7 dengan absennya 3 detik sekali. Oke. Ya, jadi kita video kali ini kita akan mengetahui bagaimana kita monitoring equipment menggunakan remote plus dari M5 Stack. Secara topologi, kita punya equipment micromotion dikonekin ke PC, lalu dengan menggunakan Modbus ada sebuah program Handnet Live Panel yang polling data ini, lalu menampilkannya ke dalam sebuah dashboard. Nah, karena Handnet Live Panel ini adalah MQTT broker, maka dia bisa di-subscribe oleh M5 Basic ini. Kenapa kita subscribe? Supaya tujuannya kita publish ke servernya ini, ke Micromotion. Jadi kita punya aplikasi remote ini yang sehingga kita kalau misalnya tidak ada di lapangan atau lagi di jalan tetap bisa melihat apa yang terjadi di sini dengan menggunakan handphone. Ya, seperti ini. Kita bisa lihat terus setiap 3 detik pasti dia akan up to date, data selalu sama, kita nggak perlu server ya, cukup ini aja. Nah, untuk cara membuatnya sangat mudah. Jadi kita punya M5 Stack. Pertama-tama kita bikin wifi dulu karena kan kita mau connect ke live panel, lalu tentukan servernya, username-nya, passwordnya, portnya ya. Lalu apa yang mau kita subscribe. Nah, ini di sini remote QR code masukin di sini. Lalu di sini subscribe time 1, mas 1, volume 1 dan sebagainya yang semuanya sudah kita lihat di sini ya. Jadi sebelum ini kita catat dulu apa yang mau diambil, 1 dan 1 dan 1. Setelah itu setiap kali dia dapat data maka langsung masuk ke variabel yang sudah dibikinin sama si remote plus ini. Jadi kita pada saat saya tadi buat ini, dia langsung automatically membuat sebuah variabel. Sehingga dari situ variabel tersebut akan diupdate setiap 3 detik yang datanya diambil dari sini. PGOGET data grup 1, GOGET 1, GOGET 2, dan GOGET 3. Lalu kita bisa ya, saya rasa cukup mudah ya untuk mengimplementasikan ini. Silahkan dicoba. Yang penting kita punya M5 Stack Basic Core ini dan kita punya Handnet Live Panel dan kita punya equipment yang dimonitor. Ya, saya rasa demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.